Shalom, selamat malam. Baiklah, saat ini kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk saat ini kami boleh datang lagi kepadamu. Kami rindu Tuhan untuk belajar, bahkan merenungkan akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap belajar akan firman-Mu. Haleluya. Amin. Pembacaan kita saat ini terdapat di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Tapi saya akan membacakan di ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ketujuh. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Judul renungan saat ini adalah kasih. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa itu kasih? Dalam bacaan kita saat ini berkata, kasih itu sabar, murah hati, dan ia tidak cemburu. 3 bentuk kasih ini yang saya akan bahas malam ini. Bagaimana kasih itu nyata dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita harus jadi orang yang sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Itu adalah bentuk dari kasih. Contohnya, dalam pekerjaan, sering kita dihadapkan dengan tipe orang yang pemarah, yang sering menyakiti hati kita. Bagaimana respon kita? Sakit, pasti sakit. Tapi kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan, kita diajarkan untuk sabar. Tentu di saat itu kita akan belajar arti kesabaran yang sesungguhnya, dan bagaimana kita belajar untuk berserah sama Tuhan dan mendoakan orang yang menyakiti hati kita. Dan yang kedua adalah murah hati. Itu juga adalah bentuk dari kasih. Menjadi orang yang murah hati tentu tidak gampang, tapi kita harus belajar untuk peka terhadap sekeliling kita dan peka terhadap perkataan Roh Kudus. Contohnya, ketika kita diangkut dan berpapasan dengan orang yang kelihatan kekurangan, pasti ada suara Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan kita untuk membantu orang itu. Lewat apa? Dengan hal yang simpel saja, kita membayarkan uang transportnya. Pasti itu akan sangat membantu orang tersebut, meskipun terlihat kecil. Asalkan kita tulus, pasti kita juga akan merasa bahagia ketika boleh membantu orang lain. Dan yang ketiga, kasih itu tidak cemburu. Cemburu dalam hal apa? Contohnya, ketika kita melihat orang lain bahagia, orang lain sukses, punya rumah, mapan, bagaimanakah respon kita? Janganlah kita cemburu melihat mereka, tapi seharusnya kita turut bahagia dengan apa yang mereka alami. Bahkan kita jadikan motivasi untuk kita untuk menjadi orang yang sukses juga. Jadi saat ini kita belajar 3 bentuk kasih, yaitu sabar,
murah hati, dan tidak cemburu. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita untuk menjadi orang yang sabar, orang yang murah hati, dan tidak cemburu. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk saat ini kami telah belajar akan firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan tertanam di dalam hati kami, menguatkan kami bertumbuh, semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.